Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba untuk membahas soal UTS dari mata kuliah Kalkulus 2 di program Studi Teknik Mesin UPN Veteran Jakarta. Langsung kita bahas dari soal yang pertama. Tentukanlah Y aksen dari fungsi Y sama dengan ln 2X pangkat 3 dikali X kuadrat plus 1 pangkat 2 dibagi akar 6 min X pangkat 3. Nah, gimana cara mengerjakan soal ini? Tentu yang pertama kita harus bisa menguraikan bentuk dari fungsi logaritma natural ini. Menggunakan sifat yaitu kalau kita punya ln dari A dikali B, ini sama aja dengan ln A ditambah ln B. Kalau kita punya ln A dibagi B, maka ini akan menjadi ln A dikurangi ln B. Nah, kita gunakan sifat ini untuk mengerjakan soal yang pertama ya. Oke, berarti bentuk ini bisa kita uraikan menjadi Y sama dengan ln 2X pangkat 3, lalu ditambah dengan ln X kuadrat plus 1 dikuadratkan. Lalu, karena pembagian di sini, maka bisa kita kurangi ya. Kurangi menjadi ln akar 6 min X pangkat 3. Nah, kemudian ini kita biarkan aja. Kita tulis lagi ln 2X pangkat 3 ditambah. Nah, yang sebelah sini, 2 ini bisa kita pindah ke bagian depan ya. Menjadi 2 ln dari X kuadrat plus 1. Dikurangi dengan, nah ini kan sama aja dengan setengah ya. Akar ini kan sama aja dengan pangkat setengah. 6 min X pangkat 3 pangkat setengah. Nah setengahnya ini bisa kita pindah juga ke depannya ln. Berarti menjadi setengah dari ln 6 min X pangkat 3. Ya, seperti ini ya. Nah, baru dari sini bisa kita langsung cari turunannya atau Y aksennya. Yaitu sama dengan, nah turunan dari ln 2X pangkat 3 itu adalah 1 dibagi 2X pangkat 3 dikali dengan turunan dari 2X pangkat 3. Berapa turunannya? Yaitu 6X kuadrat. Seperti itu ya. Lalu ditambah dengan 2 dikali dengan turunan dari ln X kuadrat plus 1. Berapa turunannya? Yaitu 1 dibagi X kuadrat plus 1 dikali dengan turunan dari X kuadrat plus 1. Yaitu sama dengan 2X. Lalu kita kurangi dengan setengah ya. Dikali turunan dari ini. Berapa turunannya? Berarti 1 dibagi 6 min X pangkat 3 dikali turunan dari 6 min X pangkat 3. Yaitu min 3X kuadrat. Nah, lalu kita sederhanakan. Sama dengan berapa nih? 6X pangkat 2 dibagi 2X pangkat 3 ditambah 4X dibagi X kuadrat plus 1. Lalu ditambah dengan 3X kuadrat dibagi 2 dikali 6 min X pangkat 3 ya. Nah, yang di sini ini bisa kita bagi sama dengan 3. Ini tinggal X ya. Berarti yang ini 3 dibagi dengan X ditambah 4X per X kuadrat plus 1 ditambah yang ini 3X kuadrat dibagi 2 dikali 6 min X pangkat 3. Nah, inilah dia jawaban untuk yang pertama ya. Semoga bisa dipahami. Oke, kemudian kita coba lanjut ke pembahasan untuk soal yang kedua. Ini saya hapus dulu ya. Nah, soal kedua yaitu di sini menentukan Y aksen dari fungsi logaritma. Y sama dengan log 2 tan 3X ya. Kalau kalian bingung dengan penulisannya, ya, kan biasanya juga ada yang sering menuliskan seperti ini ya. Jadi selain log 2 tan 3X, kadang menuliskan logaritma itu atau basisnya itu seperti ini. 2 log tan 3X ya. Ini sama aja ya. Cara menuliskan basis pada logaritma. Nah, gimana cara menentukan turunannya? Nah, yang
perlu diperhatikan adalah bahwa kalau kita punya, misalkan ada fungsi Y sama dengan A, log dari suatu fungsi yaitu fx, maka turunannya itu adalah Y aksen, itu sama dengan 1 dibagi. Dibagi apa? Dibagi dengan fx dikali dengan len A. Dikali dengan turunan dari fx. Ya, dikali dengan turunan dari fx. Inilah turunan untuk fungsi logaritma ya. Oke, coba kita langsung terapkan pada soal nomor 2. Jadi kita punya Y sama dengan 2 logaritma dari tan 3x. Gimana turunannya? Berdasarkan definisinya berarti sama dengan 1 dibagi fx di sini ya. Berarti fungsinya adalah yang ini. 1 dibagi dengan tan 3x dikali dengan len A. A ini adalah basis, berarti di sini adalah len 2. Len 2 dikali turunan dari fx, berarti dikali turunan dari ini, tan 3x. Apa turunannya? Turunan dari tangan itu adalah sekant kuadrat. Sekant kuadrat dari 3x dikali dengan turunan dari 3x, yaitu 3. Maka Y aksennya sama dengan 3 dikali sekant kuadrat 3x dibagi tangan 3x dikali len 2 ya. Inilah jawaban untuk soal nomor 2. Oke, semoga bisa dipahami ya untuk pembahasan soal nomor 2. Kita hapus dulu, kita bahas soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3, ini nanti akan menggunakan L'Hopital ya. Kenapa? Karena kalau kita lakukan substitusi langsung ya, ini akan menghasilkan 0/0, yaitu bentuk tak tentu. Coba kita hitung. Nomor 3 berarti limit x menuju 0 dari sin x min tan x dibagi dengan x sin x. Ini kalau kita lakukan substitusi langsung, maka menjadi sin 0 dikurangi tan 0 dibagi 0 dikali sin 0. Ini hasilnya adalah 0 dibagi dengan 0. Maka di sini kita gunakan L'Hopital atau L'Hospital, sama aja ya. L'Hopital atau L'Hospital. Berarti gimana caranya? Kita turunkan kedua bagian, bagian pembilang dan bagian penyebutnya. Berarti menjadi limit x menuju 0, turunan dari sin x itu adalah cos x, dikurangi turunan dari tan x adalah sekant kuadrat x. Nah, seperti ini. Kita bagi dengan turunan dari x sin x. Wah, ini kan bentuknya perkalian ya. Berarti bisa kita gunakan aturan perkalian. Gimana rumusnya? Kalau kita punya apa namanya? Sebuah perkalian fungsi, maka turunannya adalah UV sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. U-nya di sini itu adalah X ya. U-nya itu sama dengan X. V-nya sama dengan sin X. Berarti U aksennya itu sama dengan 1. V aksennya adalah cos X. U aksen V berarti adalah 1 dikali sin X. Berarti sin X. Kan U aksen V. Lalu ditambah dengan UV aksen. Berarti X dikali cos X. Nah, seperti ini. Ini kemudian kita langsung lakukan substitusi ya. Hasilnya adalah berapa nih? Cos 0 dikurangi sekant kuadrat 0 dibagi dengan sin 0 ditambah 0 dikali cos 0. Hasilnya adalah 1 dikurangi 1 dibagi 0 ditambah 0. Hasilnya ternyata masih berupa bentuk tak tentu ya, yaitu 0/0. Berarti lagi-lagi di sini kita gunakan L'Hospital lagi ya. Kita lakukan L'Hospital yang kedua. Berarti kita turunkan lagi bagian yang atas ini dan bagian yang bawah. Oke.
Coba kita kerjakan. Berarti limit X menuju 0, cos X ini turunannya adalah min sin X, dikurangi, nah secant kuadrat X ini turunannya adalah berarti 2 secant X dikali turunan dari secant X, yaitu secant X dikali tan X. Berarti secant X kuadrat dikali tan X. Gini ya. Lalu kita bagi dengan turunan yang bagian penyebutnya. Sin X ini turunannya adalah cos X. Lalu cari turunan untuk X cos X menggunakan aturan perkalian ya. Berarti U aksen V. U aksennya itu kan 1. V-nya cos berarti ditambah cos X. Lalu ditambah U V aksen. U-nya adalah X ya. V aksennya adalah min sin X. Min sin X. Nah, seperti ini. Berarti dari sini ini bisa kita sederhanakan ya kayaknya bentuknya. Maka akan menjadi limit X menuju 0. Ini min sin X tetap. Lalu dikurangi 2 secant X kuadrat tangan X. Nah, yang bagian bawah ini cos ditambah cos berarti 2 cos X min X sin X. Lalu coba kita langsung substitusikan. X menuju 0 di sini berarti menjadi min sin 0 dikurangi 2 secant 0 kuadrat ya. Sorry, kuadrat 0. Ini kuadratnya harusnya ada di sini. Nah, di sini ya. Secant kuadrat X lalu dikali tangan 0. Dibagi dengan 2. Cos 0 dikurangi 0 dikali sin 0. Berapa hasilnya kayak ini? Min sin 0 ini 0 dikurangi 2 dikali secant kuadrat 0. Ini hasilnya adalah 1 dikali tan 0 ini adalah 0. Dibagi dengan 2 dikali cos 0. Cos 0 itu kan 1 ya, berarti 2 dikali 1 dikurangi 0 dikali 0, berarti 0. Ini sama aja dengan berapa ini? 0 dikurangi dengan, ini jelas 0, dibagi 2 dikurangi 0. Hasilnya adalah 0 dibagi 2 sama dengan 0 ya. Jadi nomor 3 itu hasilnya adalah 0. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Oke, kita lanjut soal yang nomor 4. Nah, nomor 4 ini berkaitan dengan integral. Integral dari ln X dx. Ini jangan sampai kebalik ya. Banyak yang bilang bahwa integral dari ln X itu adalah 1/X. Nah, ini jelas salah nih. Kenapa? Karena 1/X itu merupakan turunan dari ln X ya. Jadi turunan dari ln X itu sama dengan 1/X. Kalau integral dari ln X, ya jelas hasilnya bukan 1/X ya. Ini kebalik, yang benar adalah turunan dari ln X itu sama dengan 1/X. Tapi banyak banget yang bilang bahwa integral dari ln X dx itu sama dengan 1/X. Ini jelas salah ya. Oke, kita hitung cara menghitung integral dari ln X dx. Gimana caranya? Caranya adalah kita menggunakan integral parsial. Yang rumusnya adalah, gimana rumusnya integral parsial? U dv sama dengan UV dikurangi integral V du. Berarti dalam kasus ini U-nya adalah ln X dan V-nya itu dv-nya itu adalah dx. Nah, dari sini berarti du-nya itu sama dengan 1/X dx ya. Dari sini berarti V-nya sama dengan X. Nah, lalu bisa kita langsung gunakan rumus yang di atas ini. Yaitu integral dari ln X dx sama dengan UV. U-nya adalah ln X, V-nya adalah X. Berarti ln X dikali dengan X. Atau X ln X ya. Dikurangi integral dari V. V-nya adalah X dikali du. Yaitu 1/X dx. Maka menjadi
X ln X dikurangi integral dx menjadi X ln X dikurangi X ditambah dengan konstanta ya. Jadi gitu untuk nomor 4 hasilnya adalah X ln X dikurangi X ditambah dengan C. Oke, semoga bisa dipahami untuk yang nomor 4. Selanjutnya kita bahas soal yang nomor 5. Kita punya soal yaitu integral tak wajar yang batasnya itu 100 sampai dengan tak hingga dari E pangkat min X dx. Oke. Gimana cara mengerjakan soal ini? Gunakan pendekatan limit. Misalkan aja di sini variabelnya adalah B yang menuju tak hingga, maka batasnya di sini kita ganti dengan B ya. E pangkat min X dx. Oke. Selanjutnya berarti limit B menuju tak hingga. Nah, ini bisa kita hitung ya. Hasilnya itu adalah min E pangkat min X. Dengan batasnya dari 100 sampai dengan B. Lalu di sini bisa kita hitung. Nah, ini min E pangkat min B. Lalu dikurangi dengan min E pangkat min 100. Nah, berarti ini bisa kita ubah ya bentuknya menjadi bentuk seper, maka menjadi min 1 per E pangkat B yang di sini ditambah 1 per E pangkat 100. Nah, B-nya menuju ke tak hingga, berarti jelas yang di sini itu hasilnya adalah 0. Sehingga 0 ditambah 1 per E pangkat 100, hasilnya adalah 1 per E pangkat 100 ya. Kira-kira begitu pembahasan soal yang nomor soal yang nomor 5. Semoga bisa dipahami. Gitu ya. Oke, sekarang kita bahas soal yang terakhir nomor 6. Nah, nomor 6 ini paling biar gampang ya. Coba kita hitung dulu integral tanpa batasnya, yaitu integral dari fungsi dx dibagi 2x min 3 pangkat 3. Berapa sih integralnya? Integral dari dx dibagi 2x min 3 pangkat 3. Itu sama aja dengan integral dari 2x min 3 pangkat min 3. Gini ya, dari dx. Dari dx. Nah, seperti ini. Ini bisa kita lakukan pakai substitusi ya, cara biasa, atau bisa juga menggunakan cara langsung. Oke, kita coba menggunakan cara biasa, yaitu menggunakan substitusi. Berarti kita misalkan 2x min 3 ini sebagai U. U sama dengan 2x min 3. Berarti du-nya itu sama dengan 2 dx, sehingga dx-nya itu sama dengan setengah du. Ya. Jadi integral itu sekarang menjadi integral 2x min 3 kita ganti dengan U pangkat min 3. dx-nya adalah setengah du. Ya. Atau sama dengan setengah dari integral U pangkat min 3 du. Nah, ini hasilnya berapa? Setengah dari U pangkat min 2 dibagi dengan min 2 du. Yaitu min 1 per 4 U pangkat min 2. Sorry kok du. Ini sudah hilang ya. Nah, min 1 per 4 U pangkat min 2 atau min 1 per 4 U pangkat 2. U-nya itu apa tadi? U-nya adalah yang ini ya. 2x min 3. Berarti dikali 2x min 3 pangkat 2. Nah, seperti ini. 1 min 1 dibagi 4 dikali 2x min 3 pangkat 2. Nah, berarti langkah selanjutnya ngapain? Langkah selanjutnya itu adalah kita lakukan substitusi ke integralnya di sini ya. Kita langsung masukin nilainya. Berarti nanti integral dari ini minta hingga 1 dx per 2x min 3 pangkat 3 itu sama dengan limit A menuju min tak hingga. Ini langsung aja kita hasilnya tuliskan yaitu min 1 per 4
2x min 3 kuadrat. Dengan batasnya adalah di sini A, di sini 1. Berarti ini bisa langsung kita hitung ya. Min 1/4. Oke, masih ada limitnya. Limitnya kita tuliskan dulu. Limit A menuju min tak hingga dari min 1/4 dikali. Nah, X ini kita ganti dengan 1. Ya, berarti 2 kali 1 itu 2 dikurangi 3 min 1/2. Nah, seperti ini ya. Dikurangi dengan min lagi berarti ditambah 1/4 2A min 3 kuadrat. Nah, seperti ini ya. Nah, ini berarti hasilnya adalah yang ini itu nanti hasilnya adalah min 1/4. Sedangkan yang di sini tuh hasilnya adalah 0 ya. Hanya menuju min tak hingga. Ini hasilnya adalah 0. 1 dibagi min tak hingga itu 0. Berarti ini hasilnya adalah min 1/4 ya. Hasilnya adalah min 1/4. Jadi begitu pembahasan untuk soal UTS Kalkulus 2 atau Matematika 2 di program studi Teknik Mesin UPN Veteran Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.